Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya telah memberi saya kesempatan. Di sini saya ingin berbagi praktik baik yang saya dapat dari pelatihan PKI. Banyak materi yang telah saya dapat. Saya memilih materi ini karena materi ini membutuhkan bantuan dari rekan-rekan guru sekalian. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, jadi tidak bisa tercapai hanya dengan guru PJK saja. Baiklah, ini materi yang saya akan sampaikan ini adalah SEN. SEN itu model pembelajaran Sport Education. Sport Education model ini atau disebut SEN adalah salah satu model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar olahraga yang lebih mendalam dan menyerupai pengalaman olahraga yang nyata di dalamnya. Siswa dituntut untuk mengadakan kompetisi di mana siswa memainkan peran dalam sebuah penyelenggaraan pertandingan. Siswa dapat memainkan peran sebagai pelatih, pemain, wasit, pencatat pertandingan, panitia pertandingan, supporter, bahkan sampai pada peran menjadi penjual pedagang. Jadi di dalam SEN ini siswa dituntut untuk mengadakan atau menyelenggarakan pertandingan. Kemudian siswa berbagai peran, bisa menjadi pemain, pelatih, wasit, atau panitia. Jadi itu dari siswa, dilakukan siswa untuk siswa. Pengalokasi waktu yang dibutuhkan dalam SEN memiliki durasi waktu yang lebih lama karena dibuat sistem musim kompetisi. Di sekolah dasar bisa mencapai 10-12 sesi, sedangkan pada sekolah menengah dapat berlangsung selama 8-20 sesi. Jadi SEN ini bisa ada sesinya, ada musimnya. Kalau musim itu panjang waktunya, sementara ada juga yang sebentar. Jadi seperti kompetisi atau ini pertandingan yang sebenarnya kalau musim itu. Berbagai peran memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, peserta didik dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, manajer, peralatan, wasit, pencatat skor, ahli statistik, dan peran lainnya. Permainan modifikasi. Permainan yang dikompetisikan dapat dimodifikasi agar semua peserta didik dapat meraih kesuksesan. Bisa memodifikasi aturan atau peralatan yang digunakan. Jadi nanti peserta didik akan membuat suatu permainan, bebas permainan apa. Kemudian permainannya bisa dimodifikasi peraturan atau alatnya, mungkin waktunya atau jumlah pemainnya. Pengenalan kompetisi musim. Kompetisi musim artinya adalah satu kompetisi olahraga dari awal sampai akhir atau sampai final. Panjangnya musim dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah. Misalnya 1 bulan, 3 bulan, 1 semester atau 1 tahun. Jadi bisa panjang. Saya memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengalami periode kompetisi yang kontekstual sehingga memungkinkan untuk menjalani musim yang lebih nyata dengan serangkaian pertandingan, latihan, dan kompetisi yang berlanjut.
Jadi ada sesi persiapan, ada sesi latihannya, dan sesi pertandingan. Mengapa Bapak Ibu Guru perlu melakukan SEM? Di SEM ini dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa, kemudian peningkatan keterampilan fisik, karena ini kan sifatnya kompetisi olahraga, kemudian pemahaman tentang olahraga. Jadi dalam kompetisi siswa jadi mengerti peraturan, cara bermainnya, lebih paham tentang olahraga, dan tentunya kesehatan dan kebugaran. Manfaat SEM untuk peserta didik: peningkatan keterlibatan siswa. Jadi ini kan nanti siswa membuat suatu kompetisi atau perlombaan dari siswa untuk siswa, jadi dia akan lebih terlibat dalam kegiatan ini. Sementara guru nanti akan mengawasi. Pengembangan keterampilan sosial. Jadi kan mereka lebih sosial itu lebih berkembang, berkomunikasi dalam tim, mengatur rancangan kegiatan seperti itu, mengembangkan dan menerapkan pengetahuan tentang menjadi wasit, pelatih, dan peran lainnya. Jadi ini kan seperti perlombaan yang sebenarnya, ada wasitnya, ada pemainnya, ada pelatihnya. Motivasi dan rasa kompetisi. Jadi dalam kompetisi siswa termotivasi untuk memenangkan pertandingan. Responsibilitas dan kepemimpinan. Kan nanti ada yang mengatur, ada yang bertugas sesuai tugasnya masing-masing. Jadi makanya ada melatih kepemimpinan, keterampilan fisik dan kesehatan. Tentunya ini kompetisi olahraga ya. Pendidikan karakter, banyak pendidikan karakter di sini. Saling berbagi, berdiskusi, melatih kepemimpinan tadi. Manfaat SEM untuk guru, peserta didik, dan pihak terlibat: mengembangkan keterampilan mengajar dan strategi pengajaran yang lebih inovatif. Jadi kan nanti guru mengawasi, kemudian bisa langsung menilai siswa itu tugasnya misalnya jadi pelatih, kita lihat sama dia melatih atau dalam pertandingan, dan kita tinggal lihat saja jadi lebih mudah kalau untuk melakukan penilaian. Peningkatan interaksi antara guru, peserta didik, dan pihak terlibat. Jadi dalam SEM ini jadi kita lebih meningkat interaksi kita antara peserta didik dan seluruh pihak terkait. Jadi kan bukan guru BJK saja, guru yang lain juga terlibat. 3. Guru lebih mudah dalam mengamati dan mengevaluasi siswa. Itu tadi ya. Jadi ketika SEM ini langsung kita lebih mudah mengamati dan menilai siswa. Apa peran Bapak Ibu dalam pembelajaran PJOK melalui SEM? Di sini peran guru menjadi fasilitator, motivator, pengawas, dan pembimbing. Jadi yang mengatur siswa, kita mengawasi, kemudian memberi motivasi dan membimbing siswa pada tugas guru dalam SEM. Pengembangan perilaku yang sesuai dengan tim. Guru turut berperan mendorong pengembangan perilaku peserta didik, sehingga peserta didik mempelajari jenis perilaku yang harus dilakukan untuk menyesuaikan
dalam tim selama sesi perencanaan, pelatihan dan kompetisi. Mereka harus mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama dan komunikasi yang efektif dalam konteks tim. Dengan demikian, guru membimbing peserta didik dalam memahami peran dan tanggung jawab mereka, serta mempromosikan sikap fair play. Jadi tugas guru di sini memberikan motivasi dan memberikan dorongan kepada siswa, menanamkan nilai-nilai. Jadi walaupun mereka mengadakan kegiatan sendiri, kita tidak boleh lepas tangan. Jadi harus membimbing mereka. Persiapan SEM. Tentukan komposisi tim atau kelompok yang akan berkompetisi bersama. Kemudian pastikan bahwa setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Jadi kita bagi perannya. Kemudian mereka harus bekerja sesuai peran yang ditetapkan nanti. Misalnya dari pengawas atau pelatih atau penyelenggara pertandingannya atau yang mengatur sosial misalnya. Koordinasikan dengan tim atau kelompok lain untuk menentukan tanggal, waktu, dan tempat pertandingan. Urus administrasi yang diperlukan seperti pendaftaran, pembayaran biaya, dan perizinan. Ini untuk tindak lanjut dari pemaparan saya ini. Mungkin nanti kalau berkenan Bapak Ibu, mungkin bisa diadakan SEM ini ketika lomba 17 Agustus misalnya, atau ketika kelas meeting. Jadi nanti SEM itu siswa merencanakan pertandingan, dia mengatur sendiri pertandingannya, peraturannya, dia sendiri yang menyiapkan pertandingannya, sementara kita hanya mengawasi. Terus pesertanya, komposisi timnya, jadi tinggal nanti mungkin bisa kelas 6 misalnya, kelas 6A bisa membuat lomba apa, misalnya lomba sodor. Kelas 6B permainan kasti. Terus peraturannya modifikasi, bisa mereka masing-masing yang modifikasi. Sementara wali kelasnya mengawasi, memberi bimbingan. Atau nanti seluruh kelas 6 saja, dan seluruh kelas 6 lomba babak sodor B, di kelas 5 lomba permainan kasti B. Jadi bisa diatur peserta yang terlibat. Dari Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan atau tanggapan yang ingin diutarakan? Ya. Baik, terima kasih atas pemaparan yang diberikan oleh Bapak Alif tadi yang sangat memberikan ilmu yang bermanfaat sekali bagi kami semua. Nah, di sini untuk pengenalan tentang SEM, mestinya kalau SEM itu adalah suatu pertandingan ya yang diberikan untuk siswa. Maksud tadi lomba untuk siswa yang diadakan juga untuk siswa dan guru hanya sekedar mengawasi. Nah, di sini yang akan saya di sini tidak bertanya, tapi di sini saya ingin memberikan, maksudnya itu meminta kepada Bapak Ayub sebagai guru PJOK untuk memprogramkan SEM itu pada saat kita setelah selesai ujian semester, diusahakan untuk di bulan Desember ini. Dikarenakan apa Pak? Kami guru ini merasa terbebankan pada saat setelah ujian semester kami sibuk dengan yang namanya ngoreksi, kemudian kami juga mengawasi anak-anak di kelas sambil memasukkan nilai. Jadi kalau bisa di ujung semester nanti diadakan class meeting untuk anak-anak sebagai peningkatan adanya SEM kepada
PPT Bapak tadi. Terima kasih. Terima kasih komentarnya Ibu Rini. Jadi memang rencananya saya akan mengadakan nanti kelas meeting nanti. Tapi ini juga kan membutuhkan bantuan atau kerjasama dari rekan-rekan guru sekalian. Misalnya tadi kan dalam pengkondisian kelas tadi, misalnya 6A akan membuat lomba apa, jadi wali kelasnya bantu kali ngasih, misalnya siswa bingung buat lomba apa ini, siswanya dibantu oleh guru, misalnya kasih saran lomba ini mana, terus peraturan juga, misalnya main poli susah, jadi kita modifikasi peraturannya, boleh ditangkap, jadi lebih mudah. Terus waktunya kalau terlalu lama bisa dimodifikasi juga. Jadi kan tidak siswa sendiri yang benar-benar bergerak merencanakan semua. Saya rasa butuh bantuan dan bimbingan dari seorang guru. Tentunya guru PJOK nanti akan membantu. Kemudian itu salah satu masalahnya. Terus dari dananya juga itu nanti akan saya usahakan lihat dari keputusan guru-guru yang lain juga, jika ingin benar-benar mengadakan set tersebut. Terima kasih. Ada yang lain ingin berkomentar atau menanggapi? Tidak ada. Baiklah, mungkin tidak ada ya. Baiklah, mungkin sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.